Kembali lagi di Satelit TV dalam dialog interaktif bersama Dr. Akbar dan Dr. Ghea dari RSIA Umuhani Purbalingga. Menyambung pertanyaan tadi, Dok, memasuki usia lansia tanpa keluhan, apakah itu termasuk sehat? Kadang tidak bergejala penyakitnya, seperti misalkan diabetes. Pada beberapa kondisi pemirsa untuk yang lanjut usia ini tidak ada keluhannya bisa. Jadi gula darahnya tinggi tetapi tidak ada keluhan, itu juga bisa. Tekanan darahnya tinggi sampai 160-170 tapi tidak ada keluhan, itu juga bisa. Tidak pusing gitu ya, Dok? Tidak ada pusing, tidak ada mual, tidak ada gelir gitu ya. Jadi memang seyogyanya tetap dilakukan pemeriksaan medical check up ya minimal setahun sekali ketika usianya udah 40 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas, agar bisa terkontrol kondisi kesehatannya. Walaupun memang kadang-kadang ya itu tadi, karena ada beberapa yang tidak menimbulkan keluhan. Memang tidak selalu, tetapi ya kadang-kadang tidak ada keluhannya. Iya, tanpa gejala ataupun dengan gejala sebaiknya melakukan medical check up. Ya, terima kasih, Dok. Sama-sama. Kemudian selanjutnya ke Dr. Akbar. Langkah teknis dan strategis dari RSIA Umuhani untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat luas, termasuk untuk lansia. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Jadi langkah-langkah yang bisa kita ambil di RSIA Umuhani, pertama tentu kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas mutu SDM ya, atau sumber daya manusia di RSIA Umuhani ini sangat penting karena bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang optimal apabila SDM-nya itu berkualitas. Ya, berkualitas di sini berkaitan dengan berbagai macam keilmuan, salah satunya pencegahan dan pengendalian infeksi, terkait tentang kompetensi dasar SDM tersebut, andaikan sebagai perawat ya terkait keperawatan, bidan sebagai bidan, dokter dan segala macam. Jadi kita senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan diklat yang berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Itu artinya selalu ada progres terkait tentang kualitas SDM. Sehingga SDM di sini bukan hanya tenaga kesehatan aja, bukan hanya tenaga medis saja, tapi seluruh staf karyawan RSIA Umuhani. Jadi bagaimana semua karyawan bisa melakukan cuci tangan, etika batuk dengan tepat, prosedur aseptik dengan baik, terus cohorting, selanjutnya penanganan limbah, selanjutnya juga bagaimana bisa memberikan pelayanan yang berkualitas dan segala macam. Itu salah satu poinnya, yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Sarana prasarana penunjang itu perlu kita senantiasa tingkatkan sesuai dengan PP 47 2021, di mana kelengkapan terkait tentang ruang isolasi, ruang ICU dan lain-lain itu pun juga harus senantiasa kita lengkapin, Mbak Tanti ya. Ya, karena untuk bisa memberikan pelayanan kita butuh SDM dan juga sarana yang juga berkualitas sehingga bisa memberikan pelayanan berkualitas. Yang ketiga yaitu dengan pola pelayanan yang berkualitas juga gitu. Pola pelayanan yang berkualitas itu artinya semuanya sesuai dengan standar. Ada SPO-nya, alur pelayanannya jelas. Ketika ada mulai dari pasien masuk itu harus ada screening yang benar. Terus ketika pemindahan pasien juga sudah ada sesuai dengan SPO-nya, dan juga pelayanan-pelayanan pasien harus semua sudah terstandar gitu. Nah, berkaitan dengan lansia salah satunya, nanti harapannya ke depan kita akan ada beberapa fasilitas tambahan terkait dengan lansia, andaikan ruang tunggu khusus lansia, terus juga kita terkait tentang pendaftaran juga ada fast track atau ketika pendaftaran akan menjadi prioritas sehingga lansia tidak menunggu terlalu lama dan segala macam. Harapannya itu juga memberi kemudahan bagi lansia dan juga RSIA Umuhani ini salah satu rumah sakit khusus ibu dan anak, dan kita fokus pelayanannya di ibu dan anak dan juga pelayanan yang terintegrasi dengan pelayanan yang lain, namun tidak seluas seperti RSU. Mungkin kalau RSU pelayanannya berbagai macam penyakit gitu ya, tapi kalau RSIA Umuhani, RSIA fokusnya di ibu dan anak, tapi terintegrasi dengan penyakit dalam, THT, bedah, yang itu semuanya terintegrasi dan lebih spesifik, sehingga harapannya dapat memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Berarti semua yang ada di Umuhani ini
secara SDM mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Insya Allah. Iya, jadi banyak dokter spesialis di sini bisa dipilih sesuai dengan keluhan dari masyarakat pada umumnya. Terkait dengan pelayanan, Dok, ya, kayak saya pernah lihat iklan Umuhani nih, Dok. Pelayanannya itu sangat ramah. Bagaimana kiat dari dokter sebagai Direktur Umuhani untuk meningkatkan pelayanan yang ada di RSIA Umuhani, tentunya terkait dengan cara bertemu dengan pasien seperti itu, Dok? Kan karena pasien itu kan datang ke rumah sakit itu bukan dalam kondisi yang sehat. Kebanyakan kan ada keluhan-keluhan. Nah, bagaimana cara dokter memberikan pelayanan yang ada di Umuhani ini supaya pasien itu datang kondisinya sakit tapi nyaman seperti itu, Dok? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Jadi di Umuhani kita ada jiwa Umuhani. Ya, jiwa Umuhani itu yang pertama itu terkait tentang kepatuhan. Kepatuhan di sini bagaimana kita patuh terhadap regulasi, patuh terhadap SPO dan segala macam. Yang kedua ada service excellent. Nah, service excellent ini adalah salah satu jiwanya kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada pasien dengan sebaik mungkin. Yang tadi disampaikan, kita ada senyum sapa salam, itu bagian senyum dari yang harus kita senantiasa kita implementasikan pelayanan pada pasien gitu. Dan yang ketiga di kita ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu dalam arti kita harus senantiasa memperbaiki diri, baik sarananya juga bertumbuh lebih baik, baik pelayanannya bertumbuh lebih baik, dan juga SDM-SDM-nya harus senantiasa belajar dan bertumbuh lebih baik gitu. Dan yang terakhir spiritualisme, kita harus meletakkan semua upaya kita dan kita niatkan juga karena ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik, senyum sapa salam. Ya, itu sangat susah, Dok, apalagi kalau dari rumah sudah ada banyak permasalahan, datang ke Umuhani sebagai pelayan di Umuhani harus senyum dulu kepada pasien. Memang kalau kita ketemu dengan orang yang senyumnya manis, Dok, itu rasanya sakitnya berkurang berhilang seperti itu. Ya, jadi saya juga punya pengalaman sebagai pasien di Umuhani. Saya masuk ke IGD, pelayanannya sangat luar biasa, Dok. Nah, saya baru diberikan tindakan sebentar saja, kemudian saya merasa agak enak seperti itu. Bahkan 1-2 jam di IGD saya merasa nyaman dan saya pengen pulang malah, Dok. Tapi nggak boleh pulang karena harus melakukan serangkaian pemeriksaan selanjutnya. Oke, Dok, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa Satria TV dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi nanti setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Satria TV, Inyong Epol.